Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu lalu, saya minta untuk membaca materi, yaitu ini, ada kebutuhan sistem dan materi use case. Nah, di materi kebutuhan sistem sudah dijelaskan ada beberapa kebutuhan sistem yang salah satunya adalah menggunakan UML, Unified Model Language, dan langkah awal di dalam UML itu tidak lain adalah penggunaan use case diagram. Oke, kita lanjutkan. Nah, fokus kita di hari ini adalah materi tentang use case. Nah, kemudian pada hasil belajar kita yang kemarin, kita dapatkan use case yang paling bawah sendiri dari pekerjaan ini adalah dapat gambar use case ini, ya. Nah, bagaimana prosesnya? Silakan diikuti, dibaca dengan teliti seksama. Kita dapatkan use case semacam ini. Ada dua aktor, ada petugas dan pengguna. Kemudian ada use case banyak yang bentuknya oval-oval, ini adalah use case. Kemudian ada hubungan antara aktor dengan use case yang kita sebut dengan asosiasi. Kemudian ada hubungan antara use case dengan use case itu sendiri. Contoh ini, use case ini dengan use case ini, maka ada panah. Nah, panah semacam ini kita sebut generalisasi. Kemudian nanti ada sistem include, ada sistem extend, semacam ini extend, ini ada include. Ya, bisa dilihat pada buku nanti ya. Nah, sekarang tugas kita, goal kita pada pertemuan kita ini adalah membuat gambar ini. Gampang Pak kalau membuat gambar ini dengan kertas Pak. Kita tinggal tulis tangan. Betul sekali. Tetapi tidak layak kalau kita anak RPL gambar ini pakai manual dengan ballpoint dan kertas atau paper pen. Nah, kalau ini kita gambarkan dengan Office Word, wah saya yakin lumayan menata ini, kasih tanda panah. Ini kan sudah kalian diajari mulai dari SMP atau mungkin bahkan dari SD sudah mulai menggambar seperti ini. Apa enggak bisa Pak? Bisa. Saya jawab bisa. Cuma punya kelemahan kalau kita mau gambar serumit ini. Kenapa narik garis? Ini garis L. Ini kalau di Office Word satu lurus baru panjang ini seperti ini. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah kita menggunakan aplikasi di dalam menggambar. Untuk menggambar di dalam komputer, kita harus mengetahui beberapa hal. Coba kita browsing. Ini hasil saya mencoba search engine di browser, didapatkan aplikasi membuat use case. Wah, ini ada 7 programming tool terbaik untuk tugasmu, alternatif dan lain sebagainya. Di sini ada 10 aplikasi membuat flowchart, DFD, ERD, D dan lain sebagainya. Ini ada dan seterusnya. Nah, untuk rekomendasi buat Anda di dalam pembelajaran ini, kita gunakan yaitu ini aplikasinya, yaitu Visual Paradigm. Nah, ini kita gunakan Visual Paradigm. Di sini punya kelebihan fitur. Ya, ini bisa dilihat nanti ya, bisa dicek di browser, silahkan. Nah, saya sarankan menggunakan ini. Kenapa? Karena saya bisanya ini, yang lain belum mencoba. Kenapa kok tidak dicoba? Alasannya simple. Kita lihat sistem requirement dari peralatan ini. Nah, coba dilihat di sini. Sistem requirement-nya adalah CPU dual core duo ya. Kemudian RAM 4, tapi recommended 8 GB. Kemudian hard disk saya kira tidak ada masalah. Kemudian aplikasinya kita pakai Windows, saya yakin ini juga tidak ada masalah. Kemudian
ini hanya optional aja, bisa memilih. Nah, kemudian Visual Paradigm kalau Anda menggunakan Linux atau Macintosh bisa digunakan. Ini bisa di-download lewat link ini ya. Nah, jangan lupa downloadnya di visualparadigm.com/download/community.jsp. Nah, ini downloadnya. Jadi di sini free, non komersial, use only. Jadi silahkan digunakan. Cuma ada cumanya apa? Ya namanya gratisan, diberi gratisan ya, dibatasi sama perusahaan Visual Paradigm bahwa Anda tidak bisa menggunakan fitur yang lebih besar. Tapi kalau untuk sekedar use case, saya kira masih aman. Oke, untuk cara menginstal, saya yakin Anda sudah pinter lah menginstal aplikasi. Intinya paling nek dan seterusnya. Nah, saya coba ada di di sini di blognya hiddenplate.blogspot dan seterusnya, cara install Visual Paradigm sama antara community sama tidak. Tapi di sini dia ngomong community edition, berarti sudah versi community. Oke, karena ini dibuat tahun 2014, maka serinya masih 11.1. Nah, untuk Anda yang sekarang mau mengambil yang sekarang, ini versinya adalah versi 16.2. Build numbernya di tahun 2020, bulan September, tanggal 4. Wah, barusan ini tanggal 10/4, berarti 6 hari yang lalu. Sedangkan yang saya gunakan masih versi 16.1. Belum ini karena saya installnya awal tahun ajaran di bulan Juli. Oke, kita lanjutkan cara install. Silahkan dibaca ini, ada prosesnya next, terus next. Nah, saya yakin anak RPL sudah pinter next sampai finish. Nah, setelah finish jangan lupa untuk start. Ini langkah terakhir adalah karena community, wajib hukumnya Anda untuk register di sini. Silakan register dan pastikan Anda punya email. Nanti akan muncul ke email, ada notifikasi di email, ikuti saja. Sudah selesai dan Anda sudah bisa menggunakan Visual Paradigm. Untuk tampilan menu Visual Paradigm seperti ini ya simbolnya. Jadi menjadi seperti ini, tinggal klik. Ini tampilan yang versi community ya. Jadi ada tulisannya community edition. Kita bisa membuat macam-macam sistem modeling, cloud art design, ada web diagram, bisa menggunakan theme dan more feature. Bisa digunakan seperti ini. Nah, karena kita mau mengerjakan UML, ini UML kita bisa dilihat ada UML ini, ada use case, kelas diagram, sequence diagram, communication. Nah, ini ada bisa dibaca, ini full semuanya sempurna, bisa digunakan kalau full version. Kalau yang community hanya sebagian saja. Kemudian software ini juga bisa kita gunakan untuk basis data. Di sini ada ERD. Jadi bisa digunakan dua-duanya. Nah, karena kita fokus sekarang adalah use case, kita coba, kita tambahkan. Tinggal pilih kita mau menggunakan apa. Di sini ada banyak sebenarnya, banyak. Cuma tidak semuanya. Kita cukup menggunakan use case diagram, next, ambil yang blank. Sebenarnya banyak di sini. Template-nya banyak, bisa kita gunakan macam-macam. Kita buat blank aja. Kita beri nama, ini adalah sistem informasinya. Kita akan mencontoh sistem informasi dari yang sudah kita buat, yaitu ini yang kita sudah pelajari di materi use case. Oke, kita lanjutkan. Sistem informasinya adalah sistem informasi perpustakaan.
Kita klik OK. Nah, di sini ada banyak sekali kursor, menu dan lain sebagainya. Kita mau gambar apa bisa di sini. Nah, ini sangat bisa. Tetapi karena kita hanya use case, kita kan kebutuhannya hanya di atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang kita gunakan. Nah, yang wajib kita gambarkan pertama adalah sistem. Nah, sistemnya kita gambarkan. Seberapa kotaknya ya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini sistem. Kemudian biasanya kita buatkan ada 2 macam. Yang sebelah kiri adalah aktor utama, yang sebelah kanan adalah faktor penunjang. Nah, tapi kita nyontoh aja yang ada di sini. Di sini ada petugas perpus, ada di kiri semua. Kita ikuti saja. Kita hanya nyontoh aja dulu di sini. Belum berpikir untuk membuat sendiri. Oke. Jadi aktor pertama adalah petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan, aktornya ini kita buat klik. Nah, kita langsung aja nama petugas. Petugas perpustakaan. Sudah jadi. Kemudian kita buat yang berikutnya, tidak semua use case kita buat. Ada ini aja ya, saya ambil ada mengelola anggota sama login. Jadi ada mengelola anggota sama login. Nah, ini kita buat yang pertama mengelola anggota. Kita buat aja. Klik mengelola. Kita buat use case lagi, login. Saya tambahkan satu lagi. Ini mau masukkan anggota, ini kan mengelola anggota. Mau masukkan. Oke, setelah kita membuat use case dan aktor, kita buat asosiasi bahwa petugas ini punya asosiasi dengan mengelola anggota. Kemudian petugas juga punya dengan login. Dari gambar ini kita cek gambarnya. Nah, ini kan, jadi dia mengelola anggota, dia juga mengelola petugas ya, dia login juga bisa sih sebenarnya, dia login tidak ada hubungannya. Oke, ini tidak ada, kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya relasinya bahwa memasukkan anggota ini adalah generalisasi. Digeneralisasi menjadi mengelola anggota. Memasukkan anggota, generalisasi mengelola anggota. Oke, kita generalisasi. Nah, generalisasi itu kita klik untuk generalisasi, yaitu dari umum dulu ke khusus. Maka gambarnya seperti ini. Oke, betul kan ya? Dari umum ke khusus sehingga panahnya dari memasukkan anggota menjadi mengelola anggota. Ini sudah benar. Kemudian mengelola anggota dengan login. Mengelola anggota dengan login, di sini ada include ya. Ini ada hubungan include. Kita buat include. Nah, ini include dari anggota kita includekan ke login. Bener apa enggak gambarnya? Oke ya, mananya bener ya. Nah, demikian contoh tutorial yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Tugas yang berikutnya adalah gambarlah ini secara keseluruhan, secara lengkap. Jadi ini mulai dari atas sampai penuh anggota. Silakan digambar. Karena ini masih tahap pertama, saya tidak memberikan gambaran yang istilahnya berat, banyak, karena ini sudah saya kira cukup rumit menatanya nanti. Apalagi untuk mengekspor jadi gambar itu harus bisa. Nah, untuk mengekspor jadi gambar, jadi ini kita keluarkan jadi gambar, kita bisa untuk mengeluarkan ini menjadi gambar, kita
gunakan, jangan lupa menu di atas ini ada banyak menu. Kita ambil project, kemudian kita ekspor di sini. Nah, ekspornya tinggal kita pilih sebagai apa dia, tetap Visual Paradigm Project atau ini ada sebagai image. Nah, aktif diagram ini menjadi image atau diagram as image. Silakan dipilih. Kalau ini dipilih, kita klik centang, maka akan muncul seperti ini dan nanti akan jadi gambar seperti ini. Tinggal kita ekspor, klik di sini ada ekspor, baru nanti kita simpan seperti nyimpan file biasa. Oke, demikian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, silakan dipelajari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.